Saudara-saudara, kita lihat apa yang telah disaksikan oleh Ibu Linda. Suatu hal yang indah terjadi karena apa? Karena ngalami, betul tak? Dia bisa bersaksi, dia bisa mengucap syukur, dia bisa mengatakan Tuhan itu baik setelah ngalami. Ngerti enggak? Nah, ngalaminya itu cara pendidikannya saudara tadi perhatikan. Tuhan ngomong, dia enggak nurut. Ya dah? Nah, kenapa enggak nurut? Hah? Ini lagi, balik lagi. Karena apa? Hal-hal yang biasa, yang terlalu sepele. Dan saudara harus tahu, Tuhan itu memang kalau ngomong itu enggak yang berat-berat, yang sederhana. Lihat zamannya Tuhan Yesus hidup di dalam dunia. Ngomongnya perkara apa? Gandum, buah, tanam, biji, nangkep ikan. Itu Tuhan begitu. Jadi Tuhan kan sudah pesan. Kalau engkau mau setia, mesti setia dalam perkaranya. Ngerti toh? Tapi susah nurut karena tidak masuk akal. Maka dari itu, apa yang dialami oleh Ibu Linda itu indah, bagus saudara. Kenapa? Karena justru perkara kecil, mosok. Lalu Tuhan suruh ngalami. Kalau sudah ngalami gitu, waduh, coba tadi dia nurut, dia ngalami enggak? Ada kemuliaan Tuhan enggak? Enggak. Nah, jadi perlu toh? Hah? Loh, perlu enggak? Hah? Perlu, makanya. Jadi jangan yang enak-enak tok. Nah, tapi saudara itu sampai sekarang saya tadi doa di situ, konsepmu masih salah sih. Sampai sekarang itu ternyata konsepmu begini, mau nih semua terhindar, semua enggak usah ngalami, semuanya enak. Iya toh? Salah. Enggak boleh itu. Kamu harus belajar, Tuhan itu lebih tahu dari segala perkara. Tahu yang perlu buat kamu. Nah, itu yang penting. Jadi kalau harus ngalami, alami. Karena dengan pengalaman itu, kamu nanti mengenal akan Allahmu itu Allah yang luar biasa. Makanya saya dulu waktu pertama juga saya bilang, Tuhan aku mau ngalami seluruh isi Alkitab. Dan Tuhan bilang, alami. Dan ternyata luar biasa. Makanya itu kalau saudara tidak mau ngalami, percuma. Jadi cuma hanya orang Kristen mau nih enak. Ada mau kesulitan, terhindar. Kesulitan, terhindar. Loh, dia bilang, lah taat terus sok Pak. Saudara bagaimana bisa taat kalau tidak ngalami mujizat? Jadi ngalami kegagalan, lalu itu yang membuat saudara jadi taat. Ngerti tidak? Tapi kalau tidak pernah ngalami tapi taat terus, mana ada sih? Tidak ada. Setelah melihat kegagalan dan ngalami kegagalan baru taat. Nah, sementara ini kamu sudah taat apa belum? Belum, karena belum ngalami gagal. Jadi masih enak terus, hati-hati. Satu saat nanti kamu pasti gepeng. Maka dari itu saudara sebelum gepeng, ngerti enggak? Belajar firman. Sebab Alkitab sudah ngomong. Kita lihat tadi, ayat Roma 9 tadi. Coba perhatiin. Ayat yang ke-31. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Nah, batu sandungannya ini siapa? Ayo, saya tak tanya. Batu sandungan yang diletakkan Tuhan itu siapa? Loh, saudara tahu enggak?
Tidak tahu? Itu Yesus. Itu Yesus, itu batu sandungannya itu Yesus. Makanya di dalam ayat selanjutnya dikatakan, coba perhatiin ayat yang ke-33. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan, sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara tahu? Kenapa Yesus diletakkan di tengah-tengah orang Israel menjadi batu sandungan? Karena tidak bisa dimengerti. Contohnya, kelahiran Yesus itu di mana? Di kota? Karena kamu baca Alkitab toh. Tapi orang Israel pada waktu orang Farisi dan ahli Taurat zamannya Yesus, percaya enggak Yesus lahir di Bethlehem? Karena apa? Tidak percaya karena apa? Karena Alkitab berkata Yesus itu anak Allah, raja di atas segala raja. Jadi harus lahirnya di kerajaan. Satu, kedua, Yesus pada waktu dia hidup di dalam dunia, dia disebut orang Bethlehem atau Nazaret? Nazaret. Jadi saudara perhatikan, kehidupan Yesus itu menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena orang Farisi dan ahli Taurat menantikan, mencari, menantikan Yesus, menantikan. Sama dengan saudara dan saya menantikan kuasa Allah, berkat Allah, janji-janji Allah, surga dan kemuliaannya. Tapi jangan pakai pengertianmu sendiri. Sebab pengertian kita ini sangat terbatas. Sedang kita tidak tahu sebelumnya. Yesus disebut orang Nazaret karena dari Bethlehem lari ke Mesir, dari Mesir ke Nazaret. Orang Israel tahunya Yesus pindahan dari Mesir dan tinggal di Nazaret. Dari kecil di Nazaret, tapi dilahirkan di Bethlehem. Maka dari itu saudara perhatikan, firman Tuhan itu selalu begitu. Kalau Tuhan berfirman, itu saudara tidak akan bisa bahasa anunya itu enak jawabnya. Nggak ngeh. Apa ngerti tak? Nggak ngeh ngerti tak? Nggak ngerti toh? Nggak nangkep. Jadi omongan firman Tuhan itu nggak bisa ditangkep, dimengerti oleh akal. Bisa dimengerti setelah kejadian. Lalu, maksudnya Tuhan tuh gitu. Jadi jangan mau ngerti dulu, sudahlah. Makanya mesti belajar dari sekarang. Karena selama ini saudara ternyata berjalan bukan dengan iman, tapi dengan pengertian. Makanya engkau tidak mengalami dan menikmati. Tapi kalau engkau berjalan di dalam iman, semua perkara yang dijanjikan Allah jadi. Tapi untuk itu, saudara perlu pengalaman, perlu kegagalan, perlu ngalami segala perkara. Dan perlu penderitaan. Nah, orang Kristen paling gak mau penderitaan. Betul toh? Padahal Alkitab yang ngomong Yesus sendiri. Di dalam dunia kamu menderita. Tetapi percayalah, aku sudah mengalahkan isi dunia. Itu berarti gini, kamu di dalam dunia akan mengalami kegagalan demi kegagalan maupun peristiwa-peristiwa, maupun penyakit, maupun masalah, maupun keuangan, kemiskinan, maupun kehancuran. Tetapi di dalam Yesus ada jalan keluar. Nah, itu kesaksian. Itu kemuliaan. Ngerti? Karena saudara dan saya punya lawannya setan. Setan selalu mau menggagalkan rencananya Allah. Sedang rencana Allah di dalam saudara, rencananya kebaikan. Bukan kegagalan. Setan mau menggagalkan semua. Tapi saudara dan saya menjadi pelaku firman. Jadi kalau menanggapi penyakit, kalau menanggapi kemiskinan, kalau menanggapi kegagalan, itu jangan lalu putus asa.
percaya, selalu ada jalan keluar. Karena apa? Karena Tuhan Yesus namanya jalan kebenaran dan hidup. Maka dikatakan, kenapa dikatakan ini dikasih batu sandungan? Nah, saudara itu kalau kesandung, jatuh jalan, itu batunya gede atau yang kecil? Kenapa? Nah, itulah. Tapi kalau engkau nanti hidup di dalam firman dan pimpinan Roh Kudus, sedikit saja sudah terasa. Waduh, salah. Aduh, tidak nurut. Aduh, ini. Tidak ada. Pertama kali yang saudara harus perhatikan, tidak ada kesejahteraan. Jadi kalau hidupmu ini sudah di dalam Yesus, sudah jalan di dalam firman dan Roh, kalau mulai bangun tidur atau tahu-tahu kok tidak sejahtera ya, itu satu alarm. Itu langsung saudara harus masuk kamar, atau kalau sedang masak atau sedang cuci pakaian atau sedang mandi, langsung berdoa. Tuhan, ada apa ya? Kok aku tidak sejahtera? Apa maumu Tuhan Roh Kudus? Itu tanda pertama, itu pasti tidak sejahtera. Kalau Tuhan ngomong, pasti yang pertama pikiran kita menilai. Makanya hati-hati. Cara menanggapi firman Tuhan itu harus benar-benar kamu buat dari dalam. Sebab kalau engkau tidak belajar dari hari demi hari, kekristenan itu hari demi hari. Jadi kalau menanggapi firman itu saudara pikir gini. Kalau Tuhan yang ngomong, saudara mau nanggapi, pasti pikirannya gitu dah. Tapi itu tidak bisa diikuti, dituruti kalau saudara tidak belajar dari sesama manusia. Jadi di keluarga dulu, jadi kalau ada orang ngomong, sampai anakmu perkara kecil pun itu harus ditanggapi. Dengan cara sudah kebiasaan latihan itu, makanya saya berkata, di dalam pengikutan akan Yesus, pertama adalah kewajiban. Baca Alkitab itu kewajiban. Sebab baca Alkitab itu susah sekali. Ngantuknya luar biasa. Untuk taat dibaca Alkitab itu susah. Lebih-lebih kalau sudah sampai di imamat bilangan. Waduh, rasanya itu. Makanya ada orang tidak bisa tidur, Tuhan bilang, suruh baca Alkitab, imamat bilangan. Orang tidak bisa tidur 2 tahun loh. Jam 12 malam itu telepon sama saya marahin saudara, karena kurang ajar. Telepon kok jam 12 malam, sedang enak-enaknya tidur, aku jam 3 dibangunin Tuhan. Saya bilang, kamu bangunin orang kok jam 12 malam. Dia bilang, ya Pak Yusa bisa tidur, saya enggak, lebih kurang ajar lagi. Pak Yusa bisa tidur, aku enggak. Lah kenapa kamu enggak bisa tidur kok kamu bangunin saya? Justru saya mau minta tolong Pak. Tolong apa? Doain. Enggak, saya bilang. Apa masalahnya? Saya sudah 2 tahun enggak bisa tidur. Ke dokter sudah, spesialis sudah, habis uang banyak. Enggak bisa tidur. Lah terus sekarang makanya Pak, ini bagaimana, doain dong. Enggak, saya bilang. Kenapa sih Pak kok galak amat? Kok enggak. Kamu lakuin sendiri, alami sendiri. Hah? Bagaimana caranya? Nah, waktu saya telepon itu, mulut saya marah, tapi hati saya tetap doa. Tuhan, ini orang ini bagaimana? Ngomong toh, sambil ngomong bisa. Dalam hati itu saya ngomong, Tuhan orang ini bagaimana? Sudah baca Alkitab. Nah, baca Alkitab. Wes gitu toh, nurut ya, enggak usah mikir. Udah bisa tidur baca Alkitab itu Tuhan. Enggak usah mikir, enggak usah pakai ini ya. Itu enggak bisa kalau saudara enggak latihan dari perkara biasa tiap-tiap hari. Ngomong, sudah lakuin. Baca Alkitab. Hah? Saya sudah baca. Kamu sudah baca toh? Sudah baca saudara orangnya. Udah baca, sudah. Lah sekarang sih, baca Alkitab. Aneh enggak? Memang kalau dipikir aneh. Sudah baca Alkitab. Enggak, saya bilang, baca. Lalu bilang, baca Alkitab sudah. Kamu ini mau bantah-bantahan apa mau nurut? Saya bilang. Ya. Baca Alkitab. Ya. Nah, jangan bilang sudah. Ya. Baca yang mana? Nah, saya baca yang mana? Imamat bilangan. Apa? Imamat bilangan. Ya, kamu baca apa? Ya baca semua. Nah ya ini sekarang baca imamat dan bilangan.
Nah, dia sendiri tidak sadar kalau di dalam imamat dan bilangan itu mesti padahal sudah baca. Udah. Makanya saudara kerap kali kalau ditanya, sudah baca Alkitab? Sudah. Sehingga akhirnya firman Tuhan tidak bekerja dalam diri saudara. Karena apa? Nggak masuk akal. Baca, saya bilang. Terus mulai sekarang stop semua obat. Stop. Ya. Malam ini baca imamat bilangan. Berapa? Sebanyak-banyaknya. Ngantuk, tidur. Bangun, baca lagi. Ngantuk, tidur. Baca, bangun, baca lagi. Oh cuma gitu Pak? Ya, lakuin, selesai, tutup, plok. Berapa bulan kemudian saya khotbah di rem. Saya saksikan, saudara. Saya tidak tahu kalau dia orang rem. Dia bilang, amin. Loh, kenapa? Lah itu saya yang telepon. Saya, sekarang bisa tidur? Udah, nyenyak sekali. Terus bacanya imamat bilangan terus. Udah, semua sekarang. Betul luar biasa, dalam waktu 1 bulan semua beres. Sembuh total. Saudara tahu? Murah enggak? Padahal uangnya diambur-amburin ke dokter spesialis obat-obatan mahal juta-jutaan. Saudara tahu? Mengapa Yesus dikatakan bahwa dia meletakkan batu sandungan? Karena apa? Karena itu yang memperingatkan saudara dan saya. Jadi setiap kali engkau mau berpikir salah, kamu mau berbuat dosa, Yesus ada di depan dan kamu pasti kesandung. Tetapi kalau engkau percaya cara menanggapi masalah yang kamu hadapi, ketidaksejahteraan yang kamu hadapi, dan kamu percaya kepada Dia, batu yang hidup itu, kau tidak akan dipermalukan. Karena firman Tuhan berkata, hanya 2 perkara ini. Firman-Ku yang akan membersihkan kamu. Jikalau engkau hidup di dalam firman-Ku, di dalam Aku, di dalam Yesus, dan firman-Ku di dalam kamu, minta apa saja kamu dapat. Yang disaksikan oleh Linda, saudara perhatikan. Dia punya iman memerintahkan, betul. Tapi kalau dia tidak hidup di dalam firman, tidak akan jalan. Ngerti? Tidak akan jalan. Sebab Yesus mau melakukan apa yang kamu ucapkan kalau engkau berjalan di dalam firman-Nya. Dan luar biasa saudara, sebetulnya kuncinya di sini. Engkau dan saya tinggal berjalan di dalam firman. Nanti Roh Kudus, kalau kamu sudah belajar untuk mengerti, dia akan mengingatkan firman. Demikian firman muncul, itu rema. Itu yang kamu ikuti. Jadi bukan pikiranmu, bukan kehendakmu, tetapi itu adalah kehendak Roh Kudus. Dan itu pasti jadi. Maka dari itu sebetulnya saudara, hidup kita itu sudah ada jaminan. Supaya saudara dan saya jangan lengah. Coba kita lihat di dalam Yohanes 14. Asal saudara dan saya tidak keluar dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan, maka engkau akan selalu pasti terlindung. Tapi percayalah bahwa apa yang engkau alami itu dibiarkan Tuhan supaya engkau mengenal akan jalan dan kebenarannya. Sebab tanpa kegagalan, tanpa masalah, saudara tidak akan mengenal Tuhan. Bahwa Tuhanmu Tuhan yang luar biasa. Jadi menanggapi masalah itu beda loh. Kalau kamu punya masalah, lalu kamu bilang, lah ya Tuhan. Contohnya gini, kamu dalam kekurangan, mamanya usahamu sedang kekurangan. Lah ya Tuhan, kalau engkau mau itu kan bisa toh. Gampang toh? Gampang toh? Ah ya. Tapi kenapa kok Tuhan ini tidak mau? Masalahnya adalah di dalam diri saudara. Bukan di dalam dirinya Tuhan, tapi di dalam diri saudara sendiri. Karena Tuhan mau supaya saudara lebih mengenal Dia, kamu dipepet kayak begitu. Sebab kalau tidak dipepet, pikirannya jalan terus.
Kemauanmu jalan terus. Kehendakmu jalan terus. Padahal saya sudah katakan, engkau harus menjadi seorang budak dididik untuk melepaskan semua hak-hakmu. Menjadi semua kehendak Bapa. Semua kehendak Bapa. Apa maunya Bapa. Ingat Tuhan Yesus ngomong, aku tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa Bapa yang melakukan di dalam aku. Jadi saudara juga begitu. Saudara tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa Roh Kudus. Tapi memang itu membutuhkan proses. Makanya saya tidak menyalahkan. Ada orang yang baru tumbuh, dia segala sesuatu minta, boleh. Karena ini masih kanak-kanak. Pakai nama Yesus boleh. Lalu sudah mulai dewasa, masih boleh. Kalau sudah diajar dia dewasa, dia tidak boleh menggunakan nama Yesus sewenang-wenang. Tanpa Roh Kudus. Ini tingkatan-tingkatan ini saudara harus tahu. Jadi saudara sekarang ada di mana? Tidak menjadi masalah. Sebab hari ini saudara dan saya sudah belajar. Sudah membenahi bahwa sementara ini saudara tidak jalan dengan iman. Jalan dengan pengertian. Maka mesti dipraktekkan. Nah, hal seperti ini minta ampun. Minta ampun dulu. Tuhan, aku minta ampun karena memang sementara ini aku jalan dengan pikiran bukan dengan imanku. Karena aku mengerti dulu baru melangkah. Itu bukan iman, itu pengertian. Nah, setelah itu saudara mulai belajar dengan pimpinan Roh Kudus. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 14 berkata, ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Perhatikan ayat 17, dunia tidak dapat menerima dia. Perhatikan, dunia tidak dapat menerima dia. Jadi kalau saudara dengar suara dia, saudara tidak bisa menerima, itu logis dah. Logis, karena saudara masih dunia. Tidak bisa menerima. Karena dianggapnya sepele. Lah, coba Linda bilang lampu. Matiin sama nyalain. Sepele. Ya, tapi justru itu kuncinya. Loh. Memang Tuhan itu suka yang kecil-kecil tapi aneh-aneh gitu loh. Tuhan itu memang tidak bisa dideteksi. Kadang-kadang sampai gini. Kayak contohnya anak saya itu, Iin. Sekolahin di Belanda. Kenapa sih Tuhan sekolah online di Belanda? Di mana-mana ya berdoa itu. Aku mau nih, dah Belanda, ya wes. Jodohnya dah Belanda, ya wes, dah Belanda. Sudah sampai sana? Coba saudara. Waktu saya disuruh sekolah, datang ke kedutaan, bilang, minta visa, ditanya, mau apa? Coba. Logika ini, suruh Belanda itu mau apa? Sekolah toh? Tapi saya tidak boleh bilang sekolah, tidak boleh. Kenapa? Kalau saya bilang sekolah, ditanyain. Syaratnya ini harus bisa gini, punya uang segini, punya ini, punya segala macam. Sedang aku tidak punya. Jadi cuma bilang, sekolah di Belanda, ya. Terus ya minta visa toh, ayo minta sana, minta. Cari tiket tidak ada, cari pergi ke kedutaan, minta visa. Tiketnya punya apa? Tidak. Oh, tidak boleh Pak, harus punya tiket bolak-balik. Loh, mau ke sana mau apa? Kalau sekolah boleh. Tapi syaratnya harus punya ini. Nah, saya bilang apa Tuhan? Turis. Ninjau. Jadi saya tidak bilang turis, ninjau Belanda. Memang permulaan langkah pertama ninjau. Jadi tidak bohong. Setelah itu sekolah. Nah, kalau saudara pikirnya sekolah, saudara lalu bilang sekolah tidak jadi, saudara. Tahu? Saya pasti tidak bisa ngirim Iin. Karena apa? Semua fasilitas tidak ada. Tapi Tuhan berkata, sekolah ke Belanda. Nah, tapi minta visanya tidak sekolah. Ninjau. Aneh toh? Bohong, enggak. Nah, memang pada waktu itu tidak punya apa-apa. Mau nih ninjau. Ya ninjau.
Harus punya tiket bolak-balik. Enggak punya, saya bilang, karena habis semua. Enggak ada tiket. Oh, enggak boleh, Pak. Ya sudah, ngerti enggak? Ya sudah. Jadi jangan bilang, loh Tuhan, kalau engkau yang nyuruh kok ternyata gagal. Belum sudah mikir gagal sungguhan. Enggak, saya bilang, enggak boleh. Aku bilang sama Tuhan, loh enggak boleh. Ya ngomong pada waktu itu, oh kalau enggak punya tiket bolak-balik enggak bisa, Pak. Ya wis, aku ngomong di sini, loh enggak boleh. Bukan salahku. Saya orangnya geludung kok, masa bodoh. Saya pergi dari tempat duduk, keluar. Belum sampai pintu, duta besarnya keluar. Dia dari belakang saya, dia lihat. Pak Yusa! Loh, dia kenal aku enggak kenal dia. Dia pernah dengar firman soalnya. Loh, kok Pak Yusa? Loh, Heli. Mau apa? Mau minta visa. Terus, enggak punya tiket, enggak boleh. Pegawainya, sini kamu. Untuk orang ini, beri visa tanpa tiket. Kalau dia nanti sampai enggak punya tiket, beritahukan tiket kedutaan beri ke dia. Aneh kan? Siapa yang punya pikiran gitu? Nah, kalau aku punya pikiran gitu, wow, datang sana dengan bangga, betul? Terus kedua, timingnya saya mau pergi, dia keluar, itu siapa yang ngatur? Nah, kok bisa tepat? Saat dia 3 langkah, aku keluar pintu, tutup. Kok persis di depan pintu? Pak Yusa! Siapa yang ngatur? Nah, tidak ngalami kayak kegagalan gitu, ngerti mujizat Tuhan? Enggak. Ditolak dulu, ya biar. Tolak ya sudah. Sudah itu sampai ke Belanda, dapat tiket saja dikatain orang gila. Bayangin saudara, Tuhan bilang sekarang kamu berangkat tanggal 20. Loh, 21. Tanggal 20 masih KKR. 20 malam itu KKR saya di Gelora. 21 berangkat Tuhan, berangkat. Gak ada tiket Tuhan, ada. Ya wes. Pak, mau berangkat ke Belanda. Oh penuh semua Pak. Oh Tuhan penuh. Ya sudah pulang toh, pulang. Loh, Tuhan itu tak ngomong di situ. Saya sudah naik mobil sampai di tengah jalan pulang. Balik bilang, balik. Balik kemana? Ke travel. Terus bilang ada. Gila enggak? Kira-kira kalau saudara mau enggak gitu? Nah, yang travel bilang sudah habis, Tuhan ngomong di tengah jalan, balik, bilang ada. Sinting enggak? Nah ini ya, makanya jangan nekan pikiran. Tapi lihat mujizat enggak? Nah, mau sinting dulu jadi lihat mujizat atau? Kamu bukan pinter sih, keminter. Lebih keminter terhadap Tuhan. Kalau Tuhan yang ngomong ya sudah. Balik Tuhan, balik. Balik. Ngadep lagi sama direkturnya. Pak, ada. Siapa yang ngomong? Bapakku. Bapakmu siapa? Yesus. Oh. Digituin saudara, gila. Ini gila. Ada, saya bilang. Enggak mungkin. Bapak yang jual apa saya yang jual? Saya bilang ada. Oh, bapakku bilang ada. Nah, itu kan Tuhan. Ini daging, ini urip di dunia, bukan di surga. Orang Kristen loh yang ngomong sama saya direkturnya itu, saudara. Tapi saya bilang, ada. Udah, kamu telek ke Singapura. Bilang ada. Kok ngatur Singapura? Oh, kita ini agen. Ya sudah ngomong. Nanti saya bayar teleknya. Saya bayar dia telek. Saya di telepon. Ada. Sudah ada. Ada toh. Wah, ajaib ya. Nah, dia bilang ajaib ya. Bapak kok bisa gitu? Ya iya, anaknya Tuhan. Saudara sampai di Belanda, saudara tahu? Kayak orang bloon. Tidak tahu ada apa ini di mana, sekolah di mana, Tuhan. Tidak ada orang tua yang ngirim anaknya sekolah sana itu tidak tahu mau sekolah apa. Betul tidak? Tidak ada orang tua yang ngirim anaknya sekolah sana itu tidak tahu mau sekolah apa. Betul tidak? Ada saya.
Tanyain, ke mas sekolah apa? Nggak tahu. Lah papa? Ya nggak tahu. Makanya istri saya seantar, suruh nganter, nggak mau dia. Nggak mau yang, kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Bayangin saudara. Sampai sana saya bilang nggak tahu, mau sekolah apa nggak tahu. Ternyata Tuhan sudah ngomong sama Iin. Ngomongnya apa? Ngomongnya itu enggak kamu sekolah arsitek, enggak saudara. Dia cuma ngimpi kamu sekolah ini. Ditunjuki gedongnya luar. Gedongnya model gini-gini, dia bilang, enggak ada Pak model di gedong kayak gitu itu di Indonesia. Aneh apa modelnya? Warnanya biru Pak. Ya wis toh, enggak tahu ya wis toh. Wis ayo sampai Belanda jedet. Ayo jalan-jalan. Nah, apa? Muter fakultas semua. Muter, dia di arsitek dia bilang, loh ini gedongnya ini Pak, aku sekolah di situ loh. Gak tahu kalau itu, gak ada tulisannya universitas atau universitas, gak ada. Ya gak ada tulisannya arsitek, gak ada, cuma gedongnya biru. Loh ini gedongnya ini Pak. Terus saya tanya, ini gedong apa? Ini fakultas arsitektur. Oh ya ini. Ya aku di kono sekolah arsitek Pak. Loh lah terus kamu nih garesin aja gak bisa lurus kok arsitek. Garis, kalau dia bikin garis lurus itu gak pernah bisa. Mesti bengkok. Lah kok sekolah arsitek lah kan bangunannya bengong semua. Aku bilang, loh ini pitain. Lah gak tahu, Tuhan bilang suruh sekolah gedung ini. Ya sudah, terus masuk. Oh, aku bilang. Saudara tahu? Besok sambil saya masuk situ, cuma maksudnya apa? Lihat-lihat. Nggak ngomong Tuhan, dah lihat-lihat. Ada pengumuman. Mulai hari ini, mahasiswa Indonesia yang mau sekolah di Belanda, di Delft, nggak usah ngurus apa-apa. Semua diurus fakultas. Jadi, loh, ada pengumuman hari ini. Pas. Nah, saya tinggal daftar ini, diurusi semua. Ngerti tidak? Itu caranya Tuhan. Jadi belajar langkah demi langkah dan perkaranya kecil. Ini ibu-ibu ini loh cobaan. Tek masak. Itu nyampur apa pada Isa loh ini. Nyampur apa ngomong Tuhan ini nyampurnya pirosi Tuhan. Garemis berapa? Cobaan. Loh, nanti jamin nanti kan hasilnya luar biasa. Oh, kamu itu mau nih yang gede-gede, yang kakek keminter itu. Bu jangan keminter, jadilah penurut firman. Sebab apa? Sebab Tuhan Roh Kudus itu rindu bergaul akrab dengan saudara. Segala perkara ngomong. Dan engkau perhatikan Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya selalu dalam perkaranya kecil-kecil. Itu latihannya begitu. Sehingga nanti kamu akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ini. Jadi jangan, ini contohnya ini tadi saya duduk di situ banyak yang datang, Pak doain. Itu namanya berharap sama manusia pada Loh, padahal ngerti toh. Tapi kok tidak berubah. Memang degil semua. Makanya saya kepengen ngajar saudara itu mbok nurut gitu loh. Alami sendiri. Sebab apa yang saya katakan itu bukan saya. Saya itu dari Bandung itu tanya istri saya. Dia tanya, yang kemeh khotbah apa? Tidak tahu. Wah aku sembahyang Tuhan kemeh ngomong apa? Tidak ngomong. Ya wis toh, aku siap baik. Doa pesawat ya aku diem sembahyang. Memang ngomong apa? Oh ini nanti dari pesawat gak mampir kemana-mana langsung aku bilang gitu. Tapi dia diem ya, wis aku ya diem. Dek pokoknya dek gak ngomong aku ya gak ngomong. Nah, mbok seminar ya ben. Sing dimaki-maki kan Linda bukan saya. Oh disuruh aku ya duduk diem di sana. Ngomong le. Tapi saya tahu dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah tergesa-gesa, dia tidak pernah terlambat. Pas ngomong, yang nanti ngomong ini. Oh ya, wis tak sampai ke wae. Kowe mau denger ya lah, ra usah suka, mau ora usah. Dan saudara itu luar biasa, makanya itu jalan dengan Tuhan itu luar biasa.
Makanya pada waktu itu sudah dapat, semua sekolah sudah didaftar loh saudara. Semua sudah, tinggal apa? Visanya. Visanya minta sponsor pegawai atau orang pedagang yang gajinya 4.000 golden. Tidak, orang gaji sudah lama tidak bisa nih. Waduh. Ya wes Tuhan, tak tahu siapa Tuhan. Wow, terus temannya bilang ini, wes tanteku, wes omku nih. Aku bilang, pasti tidak mau. Benar, tidak ada yang mau saudara. Tapi saya orangnya tenang. Padahal hari Selasa saya pulang. Itu hari Sabtu belum ada apa-apa. Ya sudah, tenang aja, yang suruh sekolah kamu. Tidak jadi, tidak apa-apa, pulang lagi. Masa bodoh. Aku orangnya gitu. Dulu sebabnya apa? Sudah ngalami dulu keminter. Jadi saya sudah kenal dia, saya diam. Minggu-minggu saudara tahu apa? Tuhan bilang, kamu pergi kebaktian ke tempat bahasa Belanda. Loh Tuhan, mau ke gereja, bahasa Belanda tidak tahu, bahasa Inggris tidak tahu. Ada bahasa Indonesia, kok malah suruh pergi ke kota lain, 1,5 jam perjalanan jauhnya, kebaktian bahasa Belanda. Logikanya di mana coba? Sedang di Delft sendiri ada kebaktian bahasa Indonesia. Tuhan bilang, kamu pergi sana. Aduh Tuhan, aku kan tidak ngerti. Ya sudah, pergi. Ya sudah, nurut aja. Ayo pergi sana. Ngapain om? Wong di sini ada kok. Lah tidak tahu. Ya sudah. Nah, bahasa Belanda saudara. Saudara tahu, kebiasaan yang jelek Tuhan bisa menjadikan berkat. Ngerti? Orang Belanda itu kan tidak pernah apa? Bahasa Jawanya glegen toh. Hah? Mbah ngerti yang bahasa apa itu? Itu ya itu enggak tahu toh. Itu kan buat orang Belanda kan enggak boleh. Lah aku kan enggak ngerti. Saya ngerti saudara, aku pergi Belanda itu baru pertama kali. Lah saya duduk di belakang sana. Lah ini waduh perutku kok enggak enak. Mau keluar lah desa ditahan keluar. Bayangin saudara, semua orang lihat saya. Ayo tak tanyain, dipermalukan pada? Hah? Saudara tahu, itu jadi berkat. Kenapa? Teman saya dokter gigi yang sudah 10 tahun lebih di sana, gajinya sudah banyak, duduknya di depan, dia menengok, loh kok Pak Yusa? Justru karena dia nengok, loh kok Pak Yusa datang? Dia demikian selesai kebaktian. Dia bilang, kamu kok datang sini ngapain? Nggak tahu. Ngapain bu? Aku disuruh nyekolah ke anakku, sekarang butuh sponsor. Ya bilang, oh pantesan. Kenapa? Aku sponsornya. Kenapa? Aku disuruh datang ke kebaktian ini untuk apa ya? Nggak ngerti. Oh ya ketemu. Anakmu di mana? Di Delft. Oh ya sudah, nanti saya kirim sponsor dari surat dari Dordrecht. Kotanya jauh saudara. Loh, saya bilang, loh kamu di Dordrecht bisa boleh? Loh ya mestinya boleh toh wong sama Belanda nih. Oh ya sudah, dikirim saudara. Senin datang, saya bawa ke polisi. Polisinya bilang apa? Oh enggak bisa. Bayangin, sama. Hah? Enggak bisa. Ini sekolahnya di Delft ya, mesti sponsornya di Delft. Loh kok? Enggak boleh. Ya sudah. Aku mau pergi, ya sudah, mau pergi Tuhan ngomong, tanya sama polisi nih. Aku ya bilang sama yang terjemahin, tanya sama polisi nih. Tanya apa om? Tanya apa? Saudara tahu dia bilang apa? Kamu ini polisi enggak? Tanyaan gila enggak? Dia polisi, saya suruh tanya, kamu polisi enggak? Ayo, orang gila enggak? Hah? Kalau kamu pinter, kamu mau tanya enggak? Enggak bakal lihat mujizat. Saya sambil bawa surat gini. Tanya saja. Loh om, dia polisi gitu kok. Ayo tanyain, kamu polisi enggak? Lah aku udah ngerti terusannya, Tuhan cuma bilang, tanyain dia polisi enggak? Lah aku bilang, tanyain dia polisi enggak? Kamu polisi enggak? Dia bilang, iya aku polisi. Nah terus piye Tuhan?
Yang ngecap surat ini siapa? Oh, yang ngecap surat ini siapa? Polisi. Tapi tidur deh. Lalu dia bilang, belum, saya cuma gini toh. Kamu polisi? Ya. Yang ngecap ini siapa? Dia gini. Aku bodoh ya. Aku bodoh. Dia sendirinya ngomong, aku bodoh. Loh ini polisi kok aku enggak percaya mbak polisi. Oh ya. Sini. Oke. Visa student keluar 1 tahun. Tiap tahun diperbarui. Karena ini sponsor dicap polisi. Jadi aku mesti percaya mbak polisi toh. Oh, aku polisi kok enggak percaya mbak polisi. Sing yang ngerti siapa? Ngerti saudara? Praktek cara jalan bersama dengan Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Perkara sepele kecil tapi itu membawa berkat dan kemuliaan. Karena Tuhan yang mengingatkan saudara dan saya. Ngerti gak? Nah, sekarang waktunya sudah tiba, saudara sudah sadar toh? Berjalan dengan iman, bukan dengan pikiran. Nah, sekarang praktek. Nah, prakteknya kamu punya masalah enggak? Anakmu sakit, suamimu, siapa punya masalah enggak? Hah? Nah, sekarang praktek. Prakteknya bukan bilang, ya Pak Yusak yang doain, ngawur meneh. Kamu praktek sendiri. Nah, dengan praktek itu nanti kamu lihat hasilnya. Dan kau akan melihat tangan Tuhan luar biasa buat menolong kamu. Caranya bagaimana? Hadapkan masalahmu. Masalahmu hadapan dulu. Habis itu yang pertama bertobat dulu, minta ampun bahwa Tuhan aku sementara ini bukan berjalan dengan iman tapi dengan perbuatan dan pikiran. Jadi sekarang aku mau berbalik dan kembali kepadamu berjalan dengan iman. Habis itu bawa masalahmu. Setelah itu Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Nah, tunggu, minta tolong sama Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, engkaulah penolongku. Sekarang apa yang aku harus lakukan? Nah, udah. Kalau dia mengingatkan firman itu rema, lakuin. Kalau dia tidak ngomong apa-apa, apa yang timbul dalam hatimu, itu yang kamu harus lakukan. Karena itu bukan kamu. Karena kamu sudah berdoa. Dan kamu tidak memikir lebih dahulu. Itu lakukan. Maka engkau akan melihat. Tuhan akan bertindak. Jangan membatasi. Mamanya harus sembuh dulu. Harus ini. Jangan. Sebab Tuhan mau supaya saudara dan saya itu langkah pertama. Langkah kedua itu mengikuti dengan sendirinya nanti berjalan. Apapun. Sebab ini kenyataan yang saya alami. Ada seorang pengusaha di Jakarta itu, dia kepengen istrinya bertobat. Dia doakan tidak bisa, istrinya itu tidak mau bertobat. Karena apa? Karena istrinya berkata begini, yang penting masalahku selesai. Rumah tidak disita, barang tidak disita. Baru aku percaya. Gak bisa. Saya bilang, kamu tidak usah turuti istrimu, kamu doa puasa. Kamu bersihkan diri lebih dahulu di hadapan Tuhan, dan nanti Tuhan yang berbicara. Nah, sudah dia doa puasa satu bulan, dia nemuin saya. Dia bilang, Pak, bagaimana sudah waktunya belum? Wih, Tuhan ini ngomong, sudah waktunya. Wah, sudah waktunya. Ya. Istrimu bertobat. Bagaimana caranya, Pak? Tidak tahu saya. Lalu Tuhan ngomong, nanti sore kamu datang. Nanti sore saya datang. Jam berapa, Pak? Jam 5. Saya tidak ngasih tahu dan saya tidak tahu, saudara. Dia pikirnya baik. Ngasih tahu istrinya. Pak Yusak nanti sore mau datang ketemu kamu. Dia langsung bilang apa? Siapa Pak Yusak? Hamba Tuhan. Tak usir dia. Aku tidak butuh hamba Tuhan. Nanti sore kamu jangan datang Pak. Diusir.
Loh, istrimu galak ya? Oh, istri saya kalau bilang diusir. Sungguh Pak. Bapaknya diusir loh Pak. Mertua bapakku diusir loh Pak. Loh, istrimu tuh galak kayak gitu. Wah, jangan tanya Pak. Galaknya luar biasa. Kalau dia bilang diusir. Tapi Tuhan ngomong, tetap datang. Saya tetap datang. Nah terus ya diusir, itu bukan urusan kamu. Kamu masuk kamar, jangan ngasih ngomongan kalau saya bakal datang. Masuk kamar sembayang. Saya jam 5 tepat saudara di situ. Tak. Dia sedang nyirami kebun. Dasternya basah toh. Cari siapa Pak? Bukain dulu. Dok. Enggak gini, untung enggak digini. Tapi siapa? Dah, bukain dulu saudara. Tolong bukain dulu saya bilang. Buka sama dia. Wah, sudah masuk toh di kebunnya. Cari siapa? Cari kamu. Langsing saudara. Tuhan bilang no. Udah bilang cari kamu. Cari kamu. Gentak gitu. Waget ya. Ada orang mau galak kayak gini. Terus dia bilang, sebentar ya Pak, tak ganti pakaian. Nggak usah. Saudara tahu perempuan galak kayak gitu, takut setengah mati. Nggak usah. Loh, basah Pak. Biar. Masuk saudara. Masuk. Saudara tahu? Harusnya kan, mari Pak duduk gitu toh. Enggak saudara, saya yang duduk. Ayo, ada enggak? Ada tamu kok. Ada enggak? Enggak ada. Ada, salah kamu. Tuhan Yesus pada waktu dia masuk ke rumahnya 2 orang ke Emmaus. Tuhan Yesusnya tamu atau Tuhan Yesusnya yang mertamu? Yang punya rumah. Kalau mecahkan roti itu yang punya yang tamunya atau yang punya rumah? Alkitab yang mecahin roti siapa? Ada toh? Ada. Lah saya bilang, "Duduk. Saya tamu nih." Dia duduk. Langsung saya bilang, "Kamu mau bertobat saat ini tidak? Kalau tidak, besok rumahmu dan harta bendamu habis. Kamu akan tinggal di bawah jembatan." Dia bilang, "Mau." Nangis mau bertobat? Mau. Terima Yesus? Iya. Kalau kamu mau terima Yesus, harta bendamu dikembalikan semua. Ya mau Pak. Suaminya langsung lari dari kamar. Mama mau. Loh, Mama tahu ini siapa? Enggak tahu. Ini Pak Yusa. Oh. Yang mau kamu usir itu loh. Oh. Lah kamu kok mau? Iya, saya ingat Papa. Saya lihat Pak Yusa kok persis Papa. Saya takut setengah mati, pikirku papaku hidup lagi. Papanya sudah mati. Dia paling takut sama bapaknya. Jadi dia ketemu Pak Yusa, "Bu, galak, persis papanya." Jadi dia terima Yesus, saudara tahu. Dan hari itu dia terima Yesus, Tuhan ngomong. Dengan mulai hari ini, malam ini kamu bangun pagi sembahyang sama suamimu, nanti Tuhan bicara sama kamu istri, dan apa yang Tuhan ngomong suami lakukan. Dalam waktu singkat rumah dan harta bendamu dikembalikan Tuhan. Luar biasa saudara. Baru bertobat si istri, dipakai Tuhan luar biasa kayak nabi. Dalam waktu 3 bulan semua harta bendanya kembali sempurna. Melihat tuh saudara. Sampai saya bilang, Tuhan kok kalau mau tuh kok gampang. Tapi dia tidak mau ngambil anak-anak Tuhan ini kok tidak mau. Ini kasihan. Nanti mau gampang ya itulah. Maka dari itu saudara, ini engkau praktek. Alami sendiri. Maka semua nanti kamu boleh melihat kemuliaan Tuhan. Oh, saya ngalami banyak kok ya toh. Butuh Bapak Tuhan bilang aku bilang Tuhan krikile lah tendang tenan. Gurauan tapi sungguhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sekarang suka gurau. Maka dari itu saudara harus sungguh-sungguh sekarang terima dan alami. Supaya saudara mengalami bersama dengan Tuhan yang nyata. Apa yang kau berikan ini tidak sia-sia.
Tuhan berkata, apa yang dia berikan tidak sia-sia. Tuhan akan membuktikan bahwa apa yang diberikan aku akan membalas kembali.